Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Dalam satu judul perikop, Yakub takut bertemu dengan Esau. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalamnya. Ayat 16, diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ayat 20, dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita berselisih? Mungkin beda pendapat, atau kita bisa juga salah paham ya, antara mungkin saudara, mungkin dengan pasangan, keluarga, ataupun mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, sesuatu yang wajar dan normal jika kita pernah mengalaminya. Demikian juga Yakub, dikisahkan sebagaimana yang kita dengar, kita tahu Yakub berselisih dengan Esau. Esau pernah ditipunya. Esau juga pernah diambil hak kesulungannya, walaupun sebenarnya Esau yang menyerahkannya. Nah, kemudian Yakub pun merantau karena pada saat itu Esau berujar akan membunuh Yakub walaupun dia saudaranya karena telah menipu dia beberapa kali. Kemudian dia pergi ke Laban dan kemudian dia memiliki istri dan anak dan memiliki banyak hewan ternak. Nah, namun kemudian Yakub memang disuruh kembali oleh Allah untuk menjumpai keluarganya. Dan ternyata Yakub masih mengingat masa lalunya, bagaimana dia bertemu dengan Esau. Satu momen yang mungkin dia juga nantikan, tetapi juga mungkin dia takutkan. Kenapa? Karena bisa jadi Esau masih marah dengan Yakub, sehingga dia mulai atur strategi. Ya, diatur strategi. Harta-hartanya sebagian sudah lebih dahulu untuk berjalan, dan dia, istri dan anaknya kemudian menyusul di belakangnya. Ada satu kisah menarik Bapak Ibu Saudara di sini ya. Esau sangat menantikan kedatangan ini, tetapi Yakub penuh dengan ketakutan. Kenapa Yakub takut? Bersyukur Bapak Ibu Saudara ya, ketika Yakub itu masih memiliki rasa takut karena dia menyadari dia bersalah. Nah,
Masalahnya adalah ketika orang salah tidak sadar akan kesalahannya. Itu yang repot. Tapi kalau dia salah, dia sadar kesalahannya, jauh lebih mudah untuk dipulihkan dan pulih dari apa yang dia alami. Esau memang dia sadar. Dulu dia marah, dia emosi dengan apa yang terjadi. Tetapi saya belajar dari kisah Esau, Esau tidaklah demikian, dan ini kita akan bahas di waktu yang berikutnya. Tapi hari ini kita akan coba melihat dari apa yang dilakukan oleh Yakub. Tentunya hal ini mengingatkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat salah, adakah rasa takut itu di dalam diri kita? Jika kita tidak memiliki rasa takut, menganggap hal itu biasa, ada sesuatu masalah di dalam diri kita. Tetapi ketika kita masih diberikan rasa takut, rasa gelisah, rasa tidak nyaman, rasa bersalah, itu sesuatu yang normal, berarti kita masih sehat secara emosi. Karena apa? Karena emosi kita masih bisa merasakan suasana emosi yang terjadi. Bayangkan saudara, ketika kita berbuat salah, tapi kita tidak menyadari kesalahan kita dan kita tidak merasa bersalah, apa yang terjadi? Ya, kita akan menjadi orang yang bermasalah. Hari ini kita belajar dari Yakub. Dia pernah berbuat salah, dia sadar kesalahannya, dan dia tahu resiko yang harus ditanggungnya. Tetapi satu pelajaran yang menarik, dia berani menghadapinya. Memang bukan hal yang mudah menghadapi situasi ini. Dia pernah mendapatkan ancaman dari Esau. Tetapi panggilan Allah ini membawa dia kembali kepada kenyataan. Saat kita menghadapi permasalahan, terkadang kita harus mengakui kesalahan kita. Karena memang kita salah. Dan itu memang harus. Sehingga itulah jalan untuk penyelesaiannya. Yakub melakukan hal ini. Memang dia mengatur berbagai strategi. Tetapi itu semua kita tahu. Bagaimana Yakub pun mau dipulihkan dan mengalami pemulihan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara hari ini? Ketika kita bersalah, maukah kita mengakui kesalahan kita? Menyadari kesalahan kita dan berani mempertanggungjawabkan kesalahan kita. Lebih mudah memang menyalahkan orang lain dibanding mengakui kesalahan kita. Hari ini di mana posisi kita? Beranikah kita mengakui kesalahan kita dan menghadapinya? Yakub, dia sadar kesalahannya. Dia berani mengakuinya dan dia berani menghadapinya. Segala upaya dia lakukan. Untuk apa? Adanya pendamaian. Dia hidup mereka kembali berdamai. Upaya apa yang hari ini kita lakukan ketika kita pernah melukai orang lain? Upaya apa yang kita lakukan ketika kita pernah menyakiti orang lain? Ketika kita memperlakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain? Mungkin dengan pasangan. Apa yang akan saudara lakukan terhadap pasangan saudara ketika kita melakukan kesalahan? Tetap meninggikan hati, merasa diri benar, menyalah-nyalahkan pasangan? Atau kita berani mengakui kesalahan kita dan menyelesaikan masalah itu? Mungkin dengan orang tua kita. Kita merasa kita lebih baik. Kita merasa kita lebih benar dari orang tua kita. Dan kita menyatakan kesalahan itu kepada orang tua kita. Apakah itu yang akan kita lakukan? Atau kita dengan sadar menyadari kesalahan kita kepada orang tua kita. Dan meminta maaf dan menyelesaikannya. Sehingga relasi hubungan itu bisa kembali pulih dengan baik. Sebagai orang tua, terkadang kita selalu merasa diri kita paling benar. Merasa diri kita paling tahu akan segalanya. Demikiankah sikap kita? Atau kita juga belajar mau mendengar. Belajar mau menyadari kesalahan dan mengakuinya dan memperbaikinya. Ketika kita berrelasi dengan orang lain, tidak jarang di antara kita juga bisa berselisih paham, selisih pendapat. Bagaimana sikap kita? Apakah kita akan menyimpan dendam dan membiarkan dendam itu berkuasa atas hidup kita? Atau kita mau menyelesaikannya? Masalah besar kita kecilkan. Sudah kecil, mari kita selesaikan bersama-sama. Jangan biarkan permasalahan itu semakin besar dan berlarut.
Semakin lama masalah itu dibiarkan, maka akan semakin banyak melukai. Ibarat kalau kita punya sakit, luka, begitu ya, mungkin kita jatuh atau terluka karena satu dan lain hal. Ketika luka itu dibiarkan, maka luka itu bisa merambat kemana-mana. Tapi ketika luka itu segera diobati, maka segera sembuhlah dan tentunya tidak menyebar. Begitu juga dengan kesalahan yang pernah kita lakukan. Mari berani mengakui kesalahan itu. Mungkin membuat kita jadi ragu, membuat kita menjadi rendah, mungkin. Tapi itu semua adalah sebuah konsekuensi daripada kesalahan kita. Selama kita mau mengakui, mau menyadari, dan mau berubah, itu adalah kuncinya. Kita belajar dari Yakub, dia sadar, dia salah, dia mengakuinya, dan dia memperbaikinya, dan dia hidup mengalami pembaharuan di dalam hidupnya. Dan beranikah saudara mengakui kesalahan itu? Baik di hadapan Tuhan maupun sesama kita. Baik dengan teman, sahabat, keluarga, orang tua, anak, terlebih pasangan kita. Dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap kita berani menghadapi masalah yang sudah kita perbuat. Tuhan, terima kasih. Kami sadar seringkali kami masih gagal di dalam mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami, mengasihi keluarga kami, terlebih mengasihi pasangan dan orang-orang di sekitar kami. Ampuni ya Tuhan, ketika kami pernah melukai baik perasaannya, melukai hatinya, melukai kehidupannya. Ampuni kami, baik dalam perkataan, perbuatan, sikap hidup kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau boleh mengampuni kami dan menolong kami dan bisa menyelesaikan setiap segala perselisihan, permasalahan yang kami hadapi hari ini. Sehingga tidak ada lagi pembatas di antara kami, sehingga kami bisa dan boleh melayani Engkau dengan lebih baik lagi. Tolong kami ya Tuhan, kami sadar akan kesalahan kami. Tolong kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa, kami berserah dan berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang mengalami permasalahan ini. Kiranya juga Tuhan yang melawat, menguatkan, meneguhkan, dan melembutkan setiap hati kami. Kami berdoa memohon berkat-Mu, berkati setiap kami jika ada di antara kami yang sedang berselisih. Tuhan juga yang mengingat-ingatkan kami, memberikan kami kegelisahan, memberikan kami ketidaknyamanan, sehingga kami terus berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik dan berani menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.